Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi farada liman istata'a fi sabilihil hajj. Ashhadu an la ilaha illallahul ahadus samad wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul ibad. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil mi'ad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Para jamaah majelis ta'lim Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Ibtisam BCM Banjarharjo, semoga kita tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk tema kesempatan kali ini, temanya keajaiban, keanehan, keunikan suatu takdir. Jadi yang namanya takdir itu hampir di luar kemampuan kita semua. Walaupun sudah ikhtiar, walaupun sudah usaha, walaupun sudah maksimal menggali potensi program-program kita, terkadang takdir itu meleset, berbeda dari apa yang kita programkan. Berbeda kalau jadwal itu rata-rata hampir tepat. Namun kalau takdir masing-masing kita pribadi harus rela ridho kepada keputusan apa yang Allah takdirkan. Yang pertama, kisah ini terinspirasi oleh surat Shad, surat yang ke-38, dimulai dari ayat 75 sampai secukupnya waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya iblis ma mana'ak an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bertanya kepada iblis, padahal Allah Maha tahu apa gunanya tanya. Allah Maha hebat, Allah Maha segala rahasia tidak ada di hadapan Allah. Enggak ada rahasia karena Allah Maha tahu. Tapi kenapa tanya? Karena untuk syariat makhluk, maka makhluk supaya tahu rahasianya, Allah bertanya kepada iblis supaya iblis apa alasannya, argumentasinya. Ayat ini mirip di Al-Hijr, mirip di Al-Anbiya, mirip di Al-A'raf. Jadi banyak ayat mirip, namun pembahasannya sekarang masalah keunikan takdir. Allah bertanya kepada iblis, ya iblis, wahai iblis,
Apa sih? Kenapa? Punya alasan apa? Mana'ak, kamu kok terhalang? Kamu kok ada rintangan? Kamu kok tidak mau pada perintah Allah? Argumenmu apa? Alasanmu apa? Supaya makhluk Nabi Adam dan kita manusia keturunannya tahu alasan dulu itu kenapa. Karena Allah Maha tahu. Jadi untuk kepentingan kita. Antas juda, pada waktu disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, untuk hormat, untuk tunduk, bukan sujud penyembahan, bukan sujud peribadahan, tetapi sujud untuk tanda hormat, tunduk, patuh pada perintah Allah, bukan urusan patuh pada makhluk. Karena makhluk dengan makhluk rata-rata gengsi, mayoritas gengsi. Apalagi senior tunduk pada junior, gengsi. Apalagi atasan tunduk pada bawahan, gengsi. Itu normal kehidupan manusia. Para nabi ada yang pernah terjadi seperti itu. Maka manusia yang dicontohkan oleh iblis ternyata gengsi. Begitupun di mana berada banyak kehidupan. Kalau posisinya lebih hebat, gengsi untuk tunduk kepada yang posisinya dianggap kurang hebat. Alasanmu apa iblis sehingga kok disuruh sujud tidak mau melaksanakan? 5, terhadap sesuatu apa yang Allah takdirkan. Khalaqtu biyadayya, yang kuciptakan langsung dengan tanganku, dengan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aneh tapi nyata, Nabi Adam itu salah satu makhluk yang diciptakan langsung oleh Allah tanpa melalui makhluk lain. Kalau kita keturunannya melalui sperma, kalau kita manusia biasa melalui hawa nafsu cinta manusia. Kalau kita manusia biasa dari hubungan suami istri. Kalau nabi yang lain upama Nabi Isa dari rahim sang ibu. Tapi Nabi Adam tidak dari makhluk lain, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqtu, kuciptakan langsung, biyadaya, dengan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak kelompok dari sufi maupun torekot yang menganggap ini translatnya, ini pengalih bahasanya, ini terjemahannya dianggap mujasimah. Kenapa mujasimah? Dianggapnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Masa Allah punya tangan seperti makhluk punya tangan? Jadi orang-orang semacam itu kebanyakan filsafat, akhirnya sesat cara berpikirnya. Karena kalau ulama salafus saleh dan seluruh mazhab Ahlussunnah wal Jamaah boleh, karena ayatnya maupun cerita hadisnya biyadaya, diterjemahkan, ditranslate, dialih bahasakan Indonesia dengan tangan, maka boleh. Yang tidak boleh, yang haram, yang dilarang dalam akidah Islam itu menafsirkan tangannya Allah. Itu yang dilarang. Tangannya Allah segede apa sih? Itu yang nggak boleh dibahas. Tangannya Allah kayak apa sih? Itu yang nggak boleh dibahas. Karena tidak ada satupun makhluk yang diberitahu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak pernah diberitahu kayak apa bentuk tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ulama, nggak ada yang tahu. Jadi kalau ada kelompok sufi merasa hakikat makrifat, mengetahui hakikat Allah, dusta, bohong. Karena Nabi nggak ada yang tahu. Ya, jadi intinya berhenti di kalimat tangan, hanya translat, hanya alih bahasa, hanya terjemah. Artinya tangan, selesai.
Jangan dibahas hakikatnya, nggak ada yang tahu. Maka kita bukan mujassimah, bukan kelompok yang menganggap Allah seperti makhluk, bukan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam begitu hebatnya diciptakan langsung oleh Allah, bukan secara otomatis menjadi makhluk yang sakti mandraguna tanpa bisa dikalahkan oleh pihak lain. Tidak. Walaupun Allah yang mentakdirkan langsung menciptakan dengan tangannya, tetap takdir manusia Nabi Adam pernah salah, pernah dosa, bisa ketipu kalah oleh iblis sehingga dikeluarkan dari surga. Untuk apa? Hikmahnya kehidupan di alam dunia bumi ini yang diambil hikmahnya, bukan yang diambil kenapa salah, kenapa Nabi Adam tertipu, bukan. Yang kita ambil itu hikmahnya, kita hidup di bumi yang panah ini. Untuk apa? Untuk nanti pulang kampung, kembali ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, disuruh berjuang di muka bumi ini. Dan walaupun Nabi Adam diciptakan langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, takdirnya punya anak Qabil, anaknya jadi pembunuh adiknya sendiri, Habil dibunuh. Untung dulu zaman Nabi Adam belum ada RT, belum ada RW, belum ada bangsa lain. Kalau ada tetangga, mungkin oleh orang zaman sekarang dibully. Nabi model apa, didik anak nggak bisa, masa anaknya sendiri jadi pembunuh. Kalau zaman sekarang digituin, Ustadz model apa, kiai model apa, ulama model apa, punya anak jadi pembunuh, nggak bisa didik, nggak usah dakwah. Ayo, kalau zaman sekarang. Untung Nabi Adam belum ada RT lain, belum ada bangsa lain, masih anak cucu. Ya nggak ada yang berani anak cucunya bully mbah buyutnya. Ya, Allah mentakdirkan unik. Hebat sekali Nabi Adam diciptakan langsung, tapi takdirnya harus punya anak jadi penjahat, kriminal, pembunuh, dan yang dibunuh adiknya sendiri. Coba, orang tua mana, keluarga mana yang tidak sakit hati, tidak prihatin, tidak merasa malu kalau anaknya jadi pembunuh dan yang dibunuh adiknya sendiri? Bukannya jadi jawara, bukannya jadi jagoan, bukannya jadi orang yang berantem menang di jalan, hebat lawan orang lain, bukan, adiknya sendiri. Itulah takdir, nggak bisa dipungkiri. Maka tidak ada orang yang sakti mandraguna, nggak ada. Kalau ada orang bilang guru saya, ketua saya, umpama pendekar kelompok padepokan saya orangnya sakti mandraguna, bohong. Nabi Adam yang diciptakan langsung oleh Allah aja nggak sakti mandraguna kok, bisa ditipu iblis, dan anaknya juga akhirnya ditakdirkan pelanggaran. Berarti yang namanya takdir ajaib, aneh, unik, tapi nyata. Yang diambil hikmahnya, supaya kita kalau ada orang salah jangan gampang membuli, tapi kita ambil hikmahnya. Jangan sampai kita ikut salah seperti orang yang berbuat salah. Kalau ketemu orang benar, alhamdulillah. Namun jangan hanya memuji, oh dia hebat benar, kita ikut menjadi orang benar. Hikmah yang kita ambil. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitupun iblis menggodanya hebat banget. Di surat lain seperti surat Al-A'raf ayat 20 sama ayat 21-nya, iblisnya nggoda Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam dilarang wala taqrabah hadhihi syajarah, tidak boleh mendekati pohon ini? Ternyata
iblisnya menggoda. Illa kejaba kecuali semata-mata angtaguna agar kamu tidak menjadi malakain, tidak menjadi malaikat. Agar Nabi Adam, Siti Hawa tidak jadi malaikat. Maka tafsirnya iblis, nipunya iblis, godanya iblis, ngerayunya iblis, jebakan iblis, mengatakan argumentasi kepada Nabi Adam supaya kamu gak jadi malaikat, maka kamu gak boleh mendekati pohon ini. Tafsirnya iblis. Ternyata ilmu tafsir sudah keduluan oleh iblis sebelum manusia jadi ahli tafsir. Jangan dianggap yang ahli tafsir itu hanya ulama. Iblis pun sudah pernah menafsirkan larangan Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah, tidak boleh mendekati pohon ini. Iblisnya mentafsirkan. Namun Nabi Adam pada godaan pertama tidak tertipu. Justru malaikat disuruh sujud, disuruh hormat, tunduk perintah Allah kepadaku, ngapain saya pengen jadi malaikat? Enggak. Nabi Adam masih kokoh, tidak tertipu. Godaan kedua, iblis mengatakan angtaguna minal khalidin, semata-mata agar engkau wahai Adam tidak menjadi orang yang kekal di surga. Jadi kamu dilarang mendekati pohon ini. Kalau kamu makan buahnya pohon ini, nanti kamu akan jadi orang yang kekal di surga. Tipuannya mulai berbahaya, membalikan fakta. Padahal perintah Allah jelas tidak boleh mendekati pohon. Sampai hari ini tidak ada satupun ulama yang bisa menafsirkan pohonnya seperti apa. Tidak ada. Rahasia dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak pernah dibentukkan, digambarkan, dijelaskan pohonnya seperti apa. Tidak ada yang tahu. Itu rahasia urusan Allah untuk menguji Nabi Adam alaihis salam. Maka Nabi Adam masih tangguh. Saya diciptakan untuk masuk surga dan sekarang sudah tinggal di surga. Ngapain saya takut nggak kekal? Jelas surga itu tempatnya kekekalan, enak, nikmat, tanpa usaha, tanpa kerja. Pengen makan, tinggal minta. Pengen istri, disediakan Siti Hawa. Pengen bidadari, Allah gampang. Percaya surga itu kekal, belum tergoda oleh iblis. Karena anak Adam yakin posisi surga kekal, bukan alam fana seperti bumi, bukan alam fana seperti ruang angkasa yang ada di galaksi kita. Iblis nggak putus asa, 2 kali gagal goda, masih terus berjuang. Hebat, ingin menjerumuskan Adam untuk salah. Hebat iblis, tidak putus asa, semangat. Namun sebaliknya kita umat Islam hari ini atau sekarang zaman akhir, ngakunya iman, ngakunya ingin ahli surga, ngakunya ahli sunnah wal jamaah, baru dibully sedikit langsung putus asa, baru dihina sedikit langsung kecewa, baru dihalangi sedikit oleh orang lain pesimis, gak semangat dakwah. Kenapa kita yang pengen surga kok malah gampang putus asa, gak semangat mengejar surga? Kan terbalik, iblis semangat menggoda keturunan manusia, dulu menggoda Adam, pantang menyerah sampai Nabi Adam bisa ditaklukkan kalah. Kita umat manusia, anak cucu keturunan Nabi Adam, pengen menuju surga, gampang loyo. Terbalik enggak? Terbalik. Harusnya kita itu tahan banting, dakwah itu tahan mental, berjuang untuk Islam itu mantep.
Jangan gentar. Kenapa? Karena yang kita tuju surga Allah, bukan sedang menipu. Harusnya semangat. Tiru semangatnya iblis. Cuman iblis semangat menggoda, kalau kita semangat menuju surga. Ikuti semangatnya. Maka kita jangan jadi orang gampang lemah. Kalau salah ya segera minta maaf, kalau benar ya ayo berjamaah, semangat gotong royong untuk menuju membela dakwah syariat yang telah Allah ridhoi. Iblisnya semakin cerdas. Apa sih ya supaya bisa mengalahkan Adam? Lalu ayat 21-nya di surat Al-A'raf, di surat ke-7 ya Al-A'raf, mulai iblisnya pinter. Wa qasamahuma, dan justru iblis berani bersumpah untuk kepentingan Nabi Adam dan Siti Hawa, untuk menipu rela bersumpah. Sungguh hebat, luar biasa iblis. Kenapa? Karena kalau sumpah, siapa sih yang mau menganggap bercanda? Siapa sih kalau ada orang sumpah kok langsung kita bohong nih, bohong, sumpah palsu ya? Nggak berani lah, nggak enak. Betul nggak? Sumpah otomatis mulai luntur, mulai luluh. Iya ya, percaya. Masa sih ada teman sumpah, umpama nih cerita, demi Allah saya lagi susah, untuk makan aja nggak ada, untuk iuran anak sekolah nggak ada, saya nggak punya uang, demi Allah ngutang 1 juta. Otomatis sebagai teman mendengar teman sumpah, ngakunya nggak punya uang, ngakunya untuk kepentingan sekolah, kan nggak enak. Masa sumpah bohong, mau hutang ya, mau hutang, mau nipu ya, kan nggak enak. Masa gitu? Otomatis tidak ada yang berani nuduh mau nipu, walaupun nanti setelah hutang nipu, pergi nggak mau lunasi, nomor HP buang, ganti nomor. La haula wala quwata illa billah. Itulah manusia. Kalau sudah menghadapi sumpah, nggak enak. Kalau nggak percaya, mesti percaya, karena rata-rata sumpah itu untuk benar atau untuk serius. Dimanapun berada, sumpah itu untuk serius. Iblis mau jadi penipu pakai sumpah, Nabi Adam mulai percaya karena iblisnya sumpah. Begitupun kita melihat orang sumpah, kita ya percaya. Al-Qur'annya di atas kepala. Wallahi, demi Allah kami bersumpah akan menjadi pejabat melaksanakan sesuai kerja perundang-undangan yang berlaku. Pret, korupsi merajalela, sumpah hanya untuk menipu rakyat. Itu berarti sumpahnya mengikuti iblis. Nabi Muhammad selama hidupnya jadi panglima perang pernah, jadi pemimpin pemerintahan pernah. Tidak untuk sombong, Quran untuk sumpah di atas kepala, enggak. Sunnahnya siapa? Kalau pejabat disumpah Al-Qurannya di atas kepala, enggak ada sunnah Rasulnya, tapi diamalkan setiap jadi pejabat negara. Sunnahnya siapa sih? Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah, Utsman jadi khalifah, Ali jadi khalifah, pemimpin tertinggi Islam, hebat melebihi pejabat Indonesia. Enggak pernah disumpah Al-Quran di atas kepalanya mereka. Ikut sunnah siapa? Indonesia, katanya lu sunnah. Lu sunnah kok ngarang-ngarang terus syariat di karang-karang. Coba tafsirnya siapa? Begitupun kekhalifahan seluruh dunia, lebih dari 1000 tahun berkuasa di muka bumi, sampai menguasai 2/3 dunia. Khalifah siapa coba? Yang disumpah Al-Qurannya di atas kepala, ada riwayatnya enggak?
khalifah siapa namanya, menurut ulama ini disumpah Al-Quran di atas kepala. Ada enggak? Cari riwayatnya. Kalau ada ya khalifah itu bukan nabi, khalifah itu bukan sahabat pada waktu 1000 tahun belakangan. Ya. Jadi ternyata banyak sumpah untuk mainan zaman sekarang. Kebijakannya merugikan rakyat, melanggar sumpah Quran. Undang-undangnya merugikan rakyat, melanggar sumpah Quran. Oligarki disanjung-sanjung, padahal menjajah negeri kita, dibanggakan. Sumpahnya melanggar kitab suci. Kita harus khawatir, harus takut. Dosa terlalu banyak, apalagi mempermainkan sumpah jabatan di atas kepala atau menggunakan Al-Quran diangkat dalam rombongan yang sedang disumpah jadi pejabat. Kenapa Al-Quran kau untuk nipu umat? Kenapa Al-Quran kau untuk nipu rakyat? Kenapa Al-Quran kau hanya untuk sumpah palsu? Yang penting itu kan kinerjanya, walaupun gak usah disumpah pakai Quran. Kalau kinerjanya untuk memakmurkan rakyat, kerjanya untuk sejahtera rakyat, kerjanya untuk keamanan rakyat, kerjanya untuk supaya rakyatnya ibadah benar, baru itu hebat. Walaupun gak usah sumpah, gak usah Al-Quran di atas kepala. Yang penting buktikan tanda tangan undang-undangnya itu untuk memakmurkan rakyat agar dalam kemakmurannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rakyatnya diajak surga, pejabatnya pun sama, nanti mati masuk surga. Amin Allahumma amin. Kalau benar. Kalau nggak benar, kita juga nggak masuk surga. Ceramahnya awas radikal Quran, awas radikal hukum Islam, awas radikal pendakwah Islam, awas Quran hadis, menimbulkan intoleransi. Ceramah berani ngomong begitu ya resiko neraka, nggak jadi resiko surga. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah sumpah, iblisnya argumennya mulai bagus. Ini sesungguhnya aku, kata iblis, lakuma, untuk kalian berdua wahai Adam dan Siti Hawa, semata-mata laminan nasihin. Ada huruf lam, bukan sekedar minan nasihin, dari orang-orang yang memberi nasihat, tapi ada huruf lam, laminan nasihin, yang seolah-olah menunjukkan seperti lam tauhid, khusus untuk bagimu, kepentinganmu, niscaya sungguh aku itu iblis sebagai penasehat kalian berdua. Hebat. Jadi iblis nipu Nabi Adam atas nama nasihat. Nasihatnya ada alif lam lagi, kalimat ma'rifat yang bermakna khususon, bukan sekedar isim nakiro nasihat biasa, bukan nasihatnya pejabat Indonesia ke bawahan, kepala dinas ke bawahan, bukan, tapi ada alif lam, an-nasihah, an-nasihin, khusus memberi nasihat. Coba Nabi Adam diberi nasihat oleh iblis. Satu, iblis pengalaman hidup, pahit manisnya kehidupan, sudah ribuan tahun pengalaman. Otomatis kan iya ya, panjenengan nasihati aku, ya wis terima, wong panjenengan hidupnya sudah hebat ribuan tahun. Yang kedua, kenapa Nabi Adam mau dinasihati iblis? Hebat, iblis sudah ibadah 1000 tahun lebih. Iya deh, hebat, saya nerima nasihat. Kita aja contoh, kalau ada orang sepuh usianya sekitar 80 tahun,
sayanya baru 50 tahun, selisih 30 tahun. Kalau memberi nasihat nggak enak nolak. Nggih Mbah, panjenengan hidupnya sudah pengalaman, asinnya garam, manisnya gula, pahitnya jamu temulawak umpama brotowali. Kan padahal usianya selisih 30 tahun. Karena memberi nasihat otomatis kan nggih Mbah, panjenengan lebih pengalaman. Percaya mboten? Percaya. Karena dinasehati oleh senior. Iblis ibadah sudah 1000 tahun lebih, menasehati Nabi Adam, ya pantas Nabi Adam nggih siap mau. Nabi Adam dinasehati iblis, iblisnya sebagai penasehat pernah jadi komandannya malaikat. Ada hadis-hadis sahih yang mengkisahkan iblis pernah jadi komandannya malaikat. Dalam redaksi hadis yang lain juga, iblis dulunya itu pernah bergaul juga dengan malaikat. Kita baru jadi komandan LSM, komandan ormas saja merasa gagah, apalagi komandannya malaikat. Bagaimana nggak percaya nasihat? Otomatis kalah, luntur. Iyalah, akhirnya Nabi Adam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalah oleh godaan iblis dengan sumpah, dengan atas nama nasihat, padahal menjerumuskan. Al-Quran yang bicara, iblis itu menipu dengan sumpah, dengan atas nama nasihat. Jadi kalau hari ini banyak orang sumpah untuk menipu kaum muslimin, niru iblis. Mengaku nasihat tapi menjerumuskan umat Islam berarti meniru iblis. Contoh, dakwah itu ya jangan keras-keras. Dakwah ya santai saja, pakai budaya. Temennya banyak, ngapain dakwah kok meninggalkan budaya, keras-keras, kelihatannya nasihat, padahal mengingkari hukum Al-Quran. Dua-duanya terjerumus, akhirnya kalah. Ada lagi. Kalau logikanya seperti ini, bahwa iblis itu sebenarnya mengacu pada ayat kalau kali malah dengan hati menimpa bahwa ada itu digunakan untuk sebagai wanita itu. Di situ logikanya mengatakan saya sedang menjalankan ayat itu bahwa Adam itu adalah penduduk bumi bukan penduduk surga. Gimana? Bagus, nanti saya jelaskan. Kemudian iblisnya punya argumentasi yang sangat ilmiah tadi, telah mengalahkan kakek kita yang sudah menjadikan kita hidup di muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sekarang ada orang memberi nasihat, dakwah ya jangan pakai Quran hadis terus. Dakwah itu ikutilah adat supaya temennya banyak di masyarakat. Udahlah, banyak orang kalah. Akhirnya dakwah tidak serius. Yang diutamakan adat budaya. Al-Quran dan syariat Islam banyak ditinggalkan. Kalah lagi karena nasihat. Udahlah, kalau dakwah itu yang enak pakai tradisi. Kalau pakai tradisi, di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Tidak ada permusuhan, tidak ada perdebatan, tidak ada gontok-gontokan. Pokoknya dakwah pakai tradisi. Jangan cerita hukum Quran, jangan cerita syariat Islam. Hiburlah masyarakat. Nasihat. Akhirnya
banyak pendakwah kalah karena pikirannya dunia, supaya laris di masyarakat, supaya banyak job, supaya bayaran semakin gede, supaya amplopnya tebal. Kalah. Kenapa? Nasihat. Ternyata nasihat mampu mengalahkan para pendakwah. Karena yang menasihati senior rata-rata. Saya kan ahli nahwu, saya kan ahli kitab, saya kan ahli tafsir, saya kan ahli Quran, saya kan ahli hadis. Udahlah, kamu itu baru pinter kemarin, gak usah bela hukum Islam, cukup berdakwah yang menggembirakan saja. Nasihat kalah. Jadi ternyata hari ini pun banyak orang mengatasnamakan nasihat, tetapi semakin menjauhi hukum Al-Quran, semakin menjauhi syariat Islam. Atas nama nasihat kalah, lumrah kita manusia biasa kalah. Nabi Adam aja kalah. Gimana? Kita itu kalau kalah wajar, normal. Kenapa? Manusia biasa, bukan pilihan Allah. Nabi Adam pilihan Allah, kalah. Bagaimana? Maka yang namanya takdir betul sangat ajaib, sangat aneh, sangat unik. Sehingga Allah sudah mentakdirkan proses kehidupan makhluknya. Nabi Adam mau diciptakan Allah, janjinya sebagai khalifah di muka bumi. Maka otomatis dengan jalan cerita itu jadilah iblis pemenang debat, pemenang nasihat. Supaya apa? Supaya Nabi Adam terjadi keliru, supaya keluar dari surga, supaya turun di muka bumi. Itu semua takdir dari Allah. Emangnya iblis menggoda Nabi Adam bukan takdir Allah? Takdir Allah. Emangnya Nabi Adam salah bukan takdir Allah? Takdir Allah. Emangnya Nabi Adam diturunkan dari surga bukan takdir Allah? Takdir Allah. Betul, Nabi Adam harus bekerja di dunia sebagai khalifah di bumi. Kita lah anak keturunannya menjadi pelaku-pelaku di bumi. Sudah takdir. Nggak bisa menyalahkan Nabi Adam, nggak bisa menyalahkan iblis, nggak bisa menyalahkan lainnya. Obil, gara-gara kamu jadi pembunuh, sekarang tuh di Indonesia banyak pembunuhan. Nggak bisa menyalahkan Kobil. Pembunuhan ya dimanapun berada ya memang salahnya masing-masing. Sudah ada hukum, sudah ada sebab akibat. Jadi khalifah di bumi juga tidak otomatis. Kenapa tidak otomatis? Nabi Adam jadi khalifah di muka bumi. Ayat 30 ini ditafsirkan oleh kelompok tertentu. Ini ayatnya jadi khalifah, maka kita tegakkan kekhalifahan. Keliru. Nabi Adam itu tidak pernah menegakkan kekhalifahan. Kenapa? Belum ada diplomatik, belum ada negara lain, belum ada ilmu tata negara, belum ada ilmu perang antar bangsa, belum ada lawan tanding penjajahan, belum ada para komandan, para menteri, struktur ilmu pemerintahan, kekhalifahan. Ayat ini, ayat Nabi Adam sebagai khalifah itu maknanya sebagai pengelola, sebagai pemakmur, sebagai penanggung jawab, sebagai makhluk yang hidup di alam bumi. Itulah khalifahnya Nabi Adam. Jangan ditafsirkan khalifah Nabi Adam kok pemerintahan khalifah. Itu namanya memaksakan kehendak dalam ilmu tafsir. Emang Nabi Adam mau menghadapi siapa? Kekhalifahan itu terjadinya setelah Nabi Muhammad, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan 1000 tahun lebih. Ini akibat sangat cintanya kepada kekhalifahan. Akhirnya ada ayat khalifah Nabi Adam, ditafsirkannya seperti pemerintahan, kekuasaan, kekhalifahan. Ya jauh banget tuh, nggak nyambung ya. Jadi tidak nyambung. Buktinya apa? Buktinya Nabi Adam tidak pernah nangkep Kobil,
Kalau memang khalifah punya ilmu tata negara, menteri, polisi tangkap Qabil, pembunuh. Nyatanya enggak. Kenapa? Karena zaman Nabi Adam belum ada kekhalifahan. Adanya makna khalifah sebagai pemakmur, sebagai penanggung jawab, sebagai orang yang hidup melaksanakan tugas di muka bumi, bukan ilmu pemerintahan kekhalifahan. Jadi cinta khalifah ya betul cinta, tapi jangan serampangan semua dalil yang ada kata-kata khalifah terus tafsirkan khalifah semua. Jangan. Harus tahu porsinya, harus tahu asbabul nuzulnya, harus ngerti bagaimana situasi kondisi makna dari waktu turunnya, supaya kita jangan gebyah uyah ataupun jangan pukul rata. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Abu Dawud dan imam-imam hadis lainnya dalam bab perkara takdir. Kalimat hadisnya, ahtajja, telah terjadi hujjah, debat. Kalau bahasa sininya, telah terjadi perdebatan Adamu wa Musa, Nabi Adam dan Nabi Musa. Faqala Musa, maka berkatalah Musa mendebat Nabi Adam. Ya Adam, wahai Adam. Kalau di bahasa Indonesia kan seolah-olah Nabi Musa tidak sopan kepada Nabi Adam. Kalau orang Indonesia kan gitu. Kenapa manggil Nabi Adam kok hei Adam? Gak sopan, gak punya unggu-unggu, apa katanya, tata krama. Kalau dalam bahasa Islam boleh manggil Allah aja ya Allah, langsung nama boleh. Begitupun qala Allah, qala iblis, qala para nabi, qala para malaikat, sama menggunakan qala. Bahasa agama Islam itu bahasa yang mudah. Begitupun panggilan, bukan berarti Nabi Musa nggak sopan ke Nabi Adam. Ya memang bahasanya seperti itu. Ya Adam, wahai Adam, anta abuna, engkau itu bapak kami, bapak manusia. Hayyabtana, engkau telah membuatku kecewa. Nabi Musa merasa kecewa kepada Nabi Adam, padahal Nabi yang lain gak cerita kecewa. Kalau ketemu orang Banjarharjo, Musa, kamu Nabi cap apa? Nabi kok kecewa? Kami aja orang Banjarharjo yakin takdir Allah gak kecewa umpamanya. Kalau zaman sekarang kan orang bully gampang, karena memang zamannya zaman bully, zaman akhir, fitnah merajalela. Tapi Nabi Musa ngomong kecewa kepada Nabi Adam, terus mau menyalahkan Nabi Musa. Yaitu sudah takdir Allah, supaya ada hadis ini bahwa Nabi Musa merasa kecewa kepada Nabi Adam. Akhrajna, kamu Adam telah membuat kami keluar minal jannati, dari surga. Coba kalau Nabi Adamnya galak, emang kamu sendiri yang susah di dunia, saya aja langsung turun dari surga, susah hidup di dunia, harus berjuang keras untuk pulang ke surga. Coba, untung Nabi Adamnya gak galak. Jadi Nabi Musa merasa kecewa gara-gara Nabi Adam keluar dari surga. Karena Nabi Musa hidupnya sengsara banget, dihina oleh masyarakatnya. Silahkan kamu perang bersama Tuhanmu sana. Sengsara banget. Kalau Nabi Muhammad temennya banyak sekali perang, sahabatnya semakin banyak, menang lagi. Kalau Nabi Musa kalahan, perang dengan Fir'aun kalah, perang dengan apa gak pernah menang. Kalau Nabi Muhammad alhamdulillah, Nabi kita perang menangan, kalah pernah, tapi kebanyakan menang. Nabi Musa kecewa dan menganggap Nabi Adam membuat kesalahan,
telah mengeluarkan manusia dari surga. Faqala lahu, maka Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa, alias menjawab protesnya Nabi Musa, menjawab debatnya Nabi Musa. Anta Musa, kamu Musa, istafaqallahu bikalamihi, justru kamu itu manusia pilihan Allah dengan kalimatnya. Nabi yang diberi wahyu, diberi mukjizat langsung tanpa melalui malaikat. Hebat, satu-satunya manusia, satu-satunya nabi yang diberi wahyu langsung tanpa malaikat. Bahkan Nabi Musa alaihissalam dijuluki Kalimullah, nabi yang bisa langsung ngobrol dengan Allah subhanahu wa ta'ala, nabi atau manusia yang bisa langsung ngomong, minta apa bisa langsung ngomong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hebat. Kenapa kok kamu kecewa? Kenapa kok kamu menyalahkanku keluar dari surga? Kamu hebat, pilihan Allah. Walaupun pilihan Allah tetap dikejar-kejar Fir'aun. Walaupun Nabi Musa pilihan Allah, berdoa tiap hari, yang jadi kaya raya konglomerat Korun. Walaupun Nabi Musa manusia paling cerdas, strateginya kalah oleh Haman. Walaupun Nabi Musa orang yang hebat, langsung bisa ngobrol dengan Allah, dakwahnya kalah oleh Samiri. Samiri pengikutnya banyak. Ulama Samiri, ulama Bani Israel, paham Taurat untuk memfitnah Nabi Musa. Hei masyarakat Bani Israel, jangan ikut Musa. Musa sedang lupa dengan Tuhan anak sapi. Nabi Musa difitnah yang justru katanya lupa, tidak menyembah Tuhan anak sapi. Masyarakat Bani Israel percaya dengan ulama Samiri, karena ulama Samiri ahli Taurat. Jadi sekarang kalau ada orang ahli Quran untuk nipu rakyat, ya pengikutnya Samiri. Ngerti Taurat untuk nipu Bani Israel. Jadi kalau hari ini ada orang paham Quran untuk nipu umat Islam, oh model Samiri, sudah ada gambarnya semua. Begitupun Nabi Musa, manusia yang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata doa yang dikabul sering banyak. Bal'am bin Ba'ura pinter Ismul Azam, doa kabul, doa terima, doa ijabah. Untuk sombong mendoakan rezim Fir'aun biar tambah kuat, Nabi Musa biar celaka ditangkap tentaranya Fir'aun. Kurang ajar Bal'am bin Ba'ura, doanya sakti, doanya hebat, tapi justru untuk membinasakan Nabi Musa. Akhirnya Allah nggak ridho, ini sudah overdosis, sombongnya sudah mulai kurang ajar, dicekik oleh malaikat atau siapa. Yang jelas Bal'am bin Ba'ura matinya lidah menjulur, matinya mirip ditekek, matinya mirip dicekik, matinya lidah keluar dari mulutnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Gara-gara mendoakan kehebatan Fir'aun, gara-gara mendoakan agar Musa celaka ditangkap oleh pasukannya Fir'aun, akhirnya Allah murka. Jadi kalau hari ini ada orang mendoakan agar pejuang Islam kalah, agar pendakwa Islam dipenjara, agar pendakwa Islam ditangkap, nanti dia akan bertanggung jawab di akhirat, berat hukumannya kalau ketemu di hari kiamat nanti. Jangan dianggap remeh Islam, jangan untuk sombong kalau kita punya doa yang makbul. Justru doa yang makbul untuk kemuliaan Islam, untuk kejayaan Islam, untuk mendoakan saudara muslim, untuk mendoakan para pendakwah yang membela hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam melanjutkan lagi, wa
khattolak. Khot itu kan nulis ya, tulisan indah, tulisan halus. Kalau zaman sekarang kaligrafi nggak ada ya. Tulisan indah. Wa khattolak, dan Allah telah menulis indah untukmu Musa, biyadihi, dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala langsung. Para pensyarah hadis menjelaskan dalam ilmu tahqiqnya, menguraikan maksudnya adalah kitab suci Taurat langsung dari tulisan Allah. Subhanallah. Ini kalau orang Yahudi ngerti hadis ini, umat Islam bisa dibully. Kalau orang Yahudi ngerti hadis ini, kenapa? Coba orang Yahudinya, orang Islam, Nabi kamu Al-Qur'annya yang nulis siapa? Rasulullah nerima wahyu, yang nulis Zaid bin Sabit. Rasulullah nerima wahyu, yang nulis Anas bin Malik. Rasulullah nerima wahyu, yang nulis para sahabat. Coba kalau orang Yahudi ngerti hadis ini, tuh Nabi gue hebat, langsung kitab Taurat dari Allah, bukan tulisan manusia. Gimana? Malu kita. Untung Yahudi nggak apalah di sini. Alhamdulillah. Intinya nggak boleh untuk sombong, walaupun kitab suci dari Allah. Yahudi pengikutnya Nabi Musa nggak boleh untuk sombong. Kebenarannya untuk berjuang, bukan untuk sombong menghina umat Islam, menghina umat Nasrani, menghina agama lain. Yahudi paling hebat seluruh dunia, nggak boleh untuk sombong. Karena setiap kesombongan pengikut iblis. Iblis ribuan tahun ibadah, ribuan tahun hidup lebih awal dari Nabi Adam, pernah jadi komandannya malaikat. Gara-gara sombong, iblis dihukum kafir, diponis kafir, dihukum penghuni neraka. Sombong itu nggak boleh. Sehebat apapun jabatan, sehebat apapun ilmu, sehebat apapun kekayaan, tidak boleh untuk sombongan, mengakibatkan neraka. Contoh, sholat 5 waktu itu kan benar. Benar apa salah? Benar. Ada orang tidak pernah sholat 5 waktu, salah apa benar? Salah. Terus kita yang sholat 5 waktu karena merasa benar, ketemu orang yang tidak sholat 5 waktu di jalan, langsung ngomong, kamu itu nggak pernah sholat, kamu neraka, saya nih ahli sholat, saya surga. Jadi batal surganya gara-gara sombong. Jadi walaupun benar, kalau untuk sombong nggak boleh. Maka kalau orang Yahudi GR, Nabi gue loh pilihan Allah, bisa ngomong langsung pada Allah, Nabi gue loh kitab Tauratnya langsung dari Allah, terus sombong menganggap bangsa lain itu budak, menganggap bangsa lain itu bangsa nomor 2, jatuh orang Bani Israel, tidak diterima amalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka-mereka yang taubat. Jadi kita pun sama, kita posisi apapun benar, tidak boleh untuk sombong, merasa benar, kelompok itu sesat, kelompok itu sesat, kelompok itu sesat. Nggak usah. Kalau benar ya syukuri. Kalau yang kelompok sesat ya dipanggil, sini kamu menurut saya sesat, ayo diskusi biar kamu nggak sesat. Itu yang benar, bukan cuman sesat. Nggak usah untuk sombong. Kalau benar itu untuk mensyiarkan kebenaran. Kalau ketemu orang lain dianggap sesat, dipanggil, diajak diskusi supaya sadar, supaya insaf, supaya taubat. Bukan cuma nuduh sesat. Karena takdir Allah, barangkali kita yang sekarang benar, kapan-kapan dibalik gara-gara sering sombong, menuduh orang lain sembarangan. Maka orang lain diberi petunjuk jadi benar, kitanya yang malah jadi salah. Jangan sampai. Kesimpulan terakhir, karena tadi lewat 7 menit, sekarang baru lewat 1 menit, masih ada 6 menit. Kesimpulan terakhir, Nabi Musa walaupun kitab suci Tauratnya langsung dari tulisan Allah, tetap diuji. Nabi Musa suruh belajar berguru kepada Nabi Khidir. Coba kalau Nabi Musanya orang Indonesia, sorry Bang Khidir, saya nggak mau belajar dengan kamu. Kenapa? Saya bisa langsung ngomong dengan Allah, saya mau minta jawaban kepada Allah.
saya mau minta ilmu dari Allah, saya kan Nabi Kalimullah, Nabi paling mulia. Coba, nggak boleh sombong. Nabi Musa sekalipun Kalimullah, bisa ngobrol langsung dengan Allah, bisa minta langsung dengan Allah, harus mengikuti juklak juknis, belajar kepada Nabi Khidir supaya ngerti ilmu hikmah. Jadi kita itu supaya ngerti ilmu hikmah, ambil hikmahnya, jangan ambil kehebatannya. Karena manusia di atas langit ada langit, nggak ada manusia paling hebat, nggak ada. Belajar dengan Nabi Khidir. Begitu dakwah menghadapi Fir'aun, harus minta bantuan Nabi Harun. Nabi Harun yang lidahnya fasih, Nabi Harun yang ucapannya jelas, Nabi Musa cedal. Kemudian Nabi Musa mau rumah tangga, mau jadi menantunya Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib punya anak gadis yang anak kakaknya cantik, yang jadi adiknya cantik. Zaman Nabi Syu'aib, Nabi Musa dipersilahkan, wahai Musa, silahkan pilih anakku yang dua itu cantik-cantik. Mau pilih kakaknya boleh, mau pilih adiknya boleh, silahkan. Nggak seperti orang Indonesia, pamali jangan milih adik, harus kakaknya dulu nikah. Kalau dilangkah, pamali nggak boleh. Nabi Syu'aib tidak kenal pamali. Silahkan Musa, milih kakaknya boleh, milih adiknya boleh. Takdir Allah, yakin, nggak usah pamali-pamali. Kalau memang adiknya harus nikah duluan, segera nikah. Jangan sampai nanti kamu jadi adik jangan nikah ya, kakaknya belum, akhirnya adiknya pacaran terus, dosa tiap hari. Harus dinikahkan. Kalau memang jodohnya sudah ketemu duluan adik, nggak apa-apa. Kalau memang Allah mentakdirkan kakaknya belum ketemu jodoh, nggak apa-apa. Jangan ngomong pamali, nanti malah adiknya nunggu-nunggu terus, kakaknya nggak laku-laku atau kakaknya nggak nikah-nikah, adiknya pacaran, maksiat, dosa tiap hari, orang tuanya ikut dosa. Ya, akhirnya Nabi Musa diberi syarat 8 tahun suruh kerja bakti kepada Nabi Syu'aib. Kalau 10 tahun kamu menyempurnakan, kamu lebih hebat kesabarannya. Disuruh 8 tahun kerja bakti. Kak mau jadi menantu, ada nggak orang Banjarharjo mau jadi menantu, mertuanya syarat 8 tahun, terus kita kerja bakti 8 tahun, ada nggak? Hebat kalau ada pengikut Nabi Musa. Otomatis kalau orang Banjarharjo, mending cari gadis yang lain aja dah daripada 8 tahun kerja bakti. Ya, sabar Nabi Musa, walaupun pilihan Allah, walaupun kalimullah, walaupun diberi wahyu kitab suci langsung dari tulisan Allah, tidak otomatis serba hebat. Disuruh kerja bakti ke calon mertua. Itulah takdir aneh, unik, sungguh ajaib, tidak serba otomatis. Maka mudah-mudahan pagi ini kita semakin paham takdir Allah itu pasti baik, kita tinggal ridho. Nabi Adam melanjutkan, atalumuni, kenapa wahai Musa kamu menyinyir, kamu bully, kamu menghinaku, ala amri, atas urusan ini. Semuanya sudah qaddarullahu, sudah merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, qabla, sebelum ayyahluqani, sebelum Allah menciptakanku, bi arba'ina sana, 40 tahun yang lalu. Jadi sebelum Allah menciptakan Nabi Adam di muka bumi, sudah ada skenario takdir 40 tahun. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengomentari debat ini, fahajja Adamu Musa, maka sungguh debatnya Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa. 2 kali Rasulullah di dalam hadis ini ngomong fahajja Adamu Musa, maka sungguh hujah argumentasi debatnya Nabi Adam mengalahkan hujah argumentasi Nabi Musa. Kita itu hidup di dunia sedang melaksanakan takdir Allah. Kalau salah diberi takdir taubat, akan dimasukkan ke surga. Kalau benar dikasih takdir oleh Allah, sabar untuk menyampaikan kebenaran supaya kita sama-sama masuk surga. Jangan benar disembunyikan, jangan salah hanya diponis, nggak boleh. Semoga pagi ini
kita tambah yakin bahwa kita ditakdirkan oleh Allah menjadi pejuang-pejuang Islam. Amin Allahumma amin. Supaya dosa-dosa masa lalu kita diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita pulang kampung ke akhirat, ampunan Allah, surganya sudah menunggu. Wahai orang-orang Banjarharjo, sudah disiapkan surga. Amin Allahumma amin. Demikian, pas lebih 1 menit, mohon maaf. Doa kafaratul majelis dari saya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.